Terima kasih Ani sudah dapat pujian di sini oleh Direktur Eksekutif Carta Politika. Berita satu adalah yang paling lengkap mengupas bagaimana survei Carta Politika menampilkan siapa yang berani melawan Ahok. Saya akan langsung ke Mas Toto di sini. Mas Toto, sebelum kita bedah satu persatu tentang hasil yang sudah ditemukan oleh Carta Politika, sebelum Anda memulai survei ini tentunya sudah punya prediksi. Apakah hasilnya memang sesuai dengan prediksi Anda atau ada sesuatu yang mengagetkan? Pertama, kita coba lihat lembaga survei lain yang pernah melakukan survei dengan metode yang sama, sehingga kita bisa tarik datanya sebagai data longitudinal yang kita bandingkan. Dua lembaga survei yang pernah merilis itu setahu saya di tahun ini adalah pertama CSIS di bulan Januari dan kedua Populi. Kalau kita baca sebetulnya dibandingkan dengan survei-survei sebelum, elektabilitas memang incumbent memang unggul ya, walaupun ada kenaikan dari sekitar 43% di survei sebelum, sekarang di survei saya simulasi 14 nama itu sekitar 51,8%. Top of mind juga ada sedikit kenaikan dari 41 ke 44%, tetapi masih dalam rentang yang katakanlah tidak terlalu besar. Yang agak mengagetkan sebetulnya adalah kenaikan di tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik, yang itu biasanya menjadi modal utama seorang incumbent untuk maju kembali. Untuk Pemprov DKI Jakarta ya? Untuk Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok Jarot. Yang kita coba bandingkan juga dengan persepsi masyarakat ketika masih Joko Widodo dengan Ahok. Ada kenaikan dibandingkan dengan survei CSIS sekitar angka 69%, sekarang 82,8%. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang mengagetkan dari survei ini, dari saya pribadi itu bukan tingkat elektabilitas. Kalau elektabilitas itu didapatkan oleh incumbent dengan angka tertinggi, itu hampir di semua survei dari Sabang sampai Merauke biasanya incumbent, apalagi masih jauh-jauh hari, itu akan memimpin karena biasanya akan bias popularitas. Dia cenderung lebih dikenal, dia cenderung lebih diketahui kinerjanya dibanding penantang karena sudah punya bukti. Tapi yang berbeda di sini adalah memang angka kepuasan publik mencapai angka 82,8%. Dari ratusan pilkada yang pernah saya lakukan survei, mungkin ini bisa dikatakan yang paling tinggi selain Surabaya. Biasanya itu berkisar di angka 50 sampai 65%. Dan kita temukan data biasanya dari pengalaman 2005 sampai sekarang, kalau di atas 75% stabil bisa dijaga tingkat kepuasan publik, hampir bisa dipastikan biasanya incumbent akan bisa memenangkan pertarungan. Di bawah 70%, 60-70%, kemungkinan besar akan menang, tetapi metode kampanye tetap harus bisa mengikuti penantang. 50-60% itu lampu kuning, dan biasanya yang di bawah 50% itu incumbent akan kalah. Seperti terjadi pada Foke ketika saat itu disurvei hanya 42-47%. Kalau posisinya sudah seperti itu, apakah memang di sini posisi Ahok memang sudah di atas angin dan bisa tenang-tenang saja mengantongi 80 sekian persen tingkat kepuasan publik? Di atas kertas iya, tetapi yang menarik kan ini Jakarta. Kalau kita coba lihat, Jakarta ini selalu menampilkan kejutan, mengingat bahwa Jakarta ini konstelasi pertarungan pilkadanya seakan-akan ini tidak kalah dengan Pilpres. Kita bahkan sudah melihat 2012 yang menjadi pemenang pilkada kemudian menjadi presiden gitu kan. Dulu kita lihat ada ketua umum partai, ada gubernur Sumatera Selatan, ada wali kota Solo, ada Faisal Basri, pengamat politik nasional, dan Fauzi Bowo yang dianggap incumbent kuat. Jadi bukan tidak mungkin pertama masih bisa terjadi kejutan-kejutan, misalnya ada tokoh nasional yang digadang-gadang untuk maju misalnya oleh poros besar seperti PDIP atau Gerindra yang memiliki cukup kursi. Yang kedua bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan. Contoh, sampai sekarang orang bisa mengatakan Ahok belum tentu bisa lolos lewat jalur independen. Bisa dikatakan riskan karena pengalaman Faisal Basri kemarin setengah dari jumlah KTP yang dikumpulkan ternyata tidak bisa diverifikasi. Jadi masih ada kejutan-kejutan seperti itu yang dimungkinkan untuk mengubah konstelasi. Ada yang mengatakan loh, Gubernur DKI juga sekarang kan diterpa isu hukum, ada rumor seperti itu. Bukan tidak mungkin itu kemudian juga menjadi sebuah hambatan yang harus ditunjukkan oleh Ahok untuk diantisipasi misalnya. Jadi peluang untuk siapapun calon, karena mengingat waktu masih 10 bulan, masih banyak, walaupun ya yang bisa dibuktikan oleh survei adalah apabila pilkada diadakan pada saat survei dilakukan, Ahok akan menang satu putaran. Baik, saya pindah ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini posisinya Yusril memang berada di posisi kedua, tetapi kalau kita lihat angkanya sangat jauh. Apa komentar dari tim Anda? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Toto dari Carta Politika yang sudah melakukan survei untuk Bang Yusril ya. Yang jelas memang Bang Yusril ini baru tampil sebut 1 bulan lebih. Artinya beliau baru mengungkapkan diri untuk maju itu pada saat peluncuran buku tanggal 6 Februari. Nah, mulai dari situ beliau mulai bergerak ya.
ya bergerak pun tidak maksimal menurut saya. Artinya kalau tidak maksimal tuh sebenarnya serius atau memang hanya coba-coba saja? Serius. Justru kita ya dalam melakukan lobby-lobby politik terhadap partai maupun teman-teman di relawan sendiri sudah bergerak. Ketidakseriusannya begini maksud saya. Artinya santai saja, tidak perlu terlalu bagaimana gitu. Jadi tidak usah juga kami. Santai saja tuh artinya kalau menang untung, kalau nggak menang juga nggak apa-apa atau bagaimana? Kalau menang ya kita harus pastikan menang. Karena bagaimanapun tadi elektabilitas beliau sudah 20 sekian %. Padahal baru 1 bulan lebih. Oke. Ya, justru kita takut malah Ahok nanti dilewati oleh Bang Yusril. Kalau terlalu cepat. Nah, jadi kita santai-santai aja dulu. Tapi yang jelas kami ya ada bergerak dari kampung ke kampung ya untuk mensosialisasikan, memperkenalkan Bang Yusril. Tadi juga Bang Yusril sudah tingkat popularitasnya hampir 79%. Artinya tingkat keterkenalan beliau kan bagus. Ya. Nah, mudah-mudahan saja 2 minggu lagi Carta Politika melakukan survei sudah 40% mendekati Ahok. Baik, Mas Ferry, selama ini sudah belum tim melakukan mungkin identifikasi mengenai kekuatan Yusril ketika harus berhadapan dengan seorang Ahok begitu? Sudah. Apa saja mungkin analisa? Ya, kita menganalisa bahwa seluruh kekuatan yang akan maju, ya terlebih-lebih tadi selain Bang Yusril juga di bawah Bang Yusril itu banyak pihak yang akan maju. Ya, kita berharap pihak-pihak yang elektabilitasnya ini tidak bisa melampaui apa yang seperti ditargetkan oleh calon-calon dari partai. Partai kan hanya melihat elektabilitas seseorang untuk tampil. Nah, kita menunggu. Jadi bulan Juni ini partai-partai politik yang belum mendukung Ahok, ya mudah-mudahan tidak akan mendukung Ahok, tetap mendukung Bang Yusril, ya bisa menerima Bang Yusril dan mereka bersatu untuk head to head tadi. Oke. Nah, ini seru dan tolong diingat, kami dalam menjalankan misinya tetap koridornya adalah konstitusi. Jadi tidak akan melakukan isu-isu yang negatif lah, black campaign segala macam. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.